Oke, ini sebelum kita masuk sebenarnya ada beberapa important points yang sedikit teknikal sebenarnya. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana cara menggunakan virtual exhibition dashboard-nya, sampai kita masuk ke dalam bagaimana bentuk dari virtual exhibition-nya. Nah, ini ada beberapa poin yang teknis ya. Sebenarnya ini teknikal, cuman saya rasa teman-teman butuh tahu juga ini, karena ini biasa banget terjadi ketika kita menyelenggarakan event secara virtual. Nah, yang pertama itu sebenarnya domain itu untuk mengakses website kita ya, website atau aplikasi Virtual Expo ini. Nah, lalu yang kedua, yang pasti harus ada PIC. PIC misalkan kita mempunyai 10 hall. Jadi biasanya kalau dari saya sih 10 hall itu masing-masing hall dia punya satu PIC, satu people in charge yang akan charge dari semua keseluruhan isi hallnya. Seperti itu, mulai dari tenan, pengunjungnya segala macam, biasanya satu hall itu punya satu PIC. Dan itu menurut saya sangat penting ya buat virtual exhibition. Karena kita biasanya banyak hal yang kita nggak tahu gitu ya, faktor X-nya banyak banget. Nah, itu biasanya reportnya, terutama untuk tim teknisnya ya, itu biasanya reportnya banyak banget yang masuk ke tim teknis terkait dengan apa yang terjadi di hall tersebut. Misalkan ada satu analytics yang nggak jalan, jadi ada satu booth yang datanya nggak masuk nih, padahal pengunjung banyak gitu kan, ada aja yang seperti itu. Lalu juga administrator atau PIC yang tadi saya sebutkan untuk menginput data. Nah, ini sebenarnya data ini bisa diinput oleh pengunjung langsung, tenan langsung, tapi menurut saya lebih baik PIC yang isi dari kontennya ya, apa yang mau di display, seperti itu, nomor kontaknya mereka berapa, terus juga nanti kalau mau kontak mereka ke siapa. Nah, itu menurut saya pribadi lebih baik PIC yang masukkan kontennya, datanya. Lalu selanjutnya ada hosting server. Nah, hosting server ini teknis sekali. Ini juga pemilihan yang menurut saya cukup important, karena hosting server ini kan kita mungkin teman-teman yang sedikit berkecimpung di teknologi juga mungkin sedikit paham ya. Hosting server ini sebenarnya cukup penting karena banyak banget sebenarnya hosting server yang ada di Indonesia, apalagi di dunia ini. Nah, ini sangat berpengaruh, terutama event yang mau kita selenggarakan itu targetnya ada di mana. Misalkan ada di Indonesia, atau ada di Singapura, atau ada di bagian Amerika atau Eropa. Nah, hosting server ini, lokasi dari hosting server ini sangat berpengaruh, seperti itu. Jadi walaupun memang bisa diakses dari seluruh dunia, cuman memang event yang kita bangun ini atau yang kita selenggarakan ini lebih ke arah mana. Sebenarnya bisa aja kita mau bikin secara global. Nah, itu berarti kita membutuhkan hosting server yang ada di seluruh lokasi. Misalkan kita mau buat di Jakarta dan US. Nah, berarti kita ada buat 2 hosting server begitu. Yang satu di Amerika, yang satu ada di Indonesia atau di Jakarta atau di Singapura yang dekat dengan Indonesia ya. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Karena namanya koneksi ya, koneksi internet atau internet itu memiliki delay. Kalau misalkan teman-teman main game itu tahu ada namanya ping gitu ya, berapa milisecond. Nah, itu sangat berpengaruh dalam experience pengunjung. Jadi kalau misalkan kita sebenarnya target marketnya target visitornya dari Amerika, kita hostingnya di Indonesia, nah itu mereka akan kemungkinan besar akan ngalamin kayak lagging gitu ya, karena jauh banget ininya, koneksinya jauh banget. Nah, itu kalau dari saya sarankan dan saya tekankan sekali lagi, hosting server ini sangat berpengaruh gitu untuk experience pengunjung. Lalu selanjutnya ada standar booth design. Sebenarnya standar booth design ini sudah ada ya gitu. Jadi sebenarnya kalau mau kita selenggarakan ini harus ditentukan juga standar booth design. Jadi standarnya seperti apa, color code-nya gimana, temanya ya, lebih ke arah temanya yang akan dipakai semua tenan gitu. Nah, tapi ada juga di sini ada special atau custom booth design.
Mungkin teman-teman teman-teman MICE ya, khususnya tahu juga nih seperti apa gitu ya perbedaan dari kedua ini. Nah ini yang menurut saya butuh juga untuk ditentukan. Lalu selanjutnya, nah ini posibilitas atau kemungkinan apa aja sih rintangannya gitu ya untuk atau masalah apa aja sih yang akan terjadi. Nah biasanya ini masuk teknis lagi ya. Sebenarnya untuk hosting itu kan atau server yang kita tetapkan itu kan sebenarnya kita nggak tahu ya kira-kira pengunjung akan berapa banyak. Say kita punya target 1 juta orang mengunjungi, gitu total ya, total 1 juta. Ternyata yang mengunjungi itu lebih dari kapasitas. Say dalam 1 hari itu ada 10 juta orang yang mengunjungi. Nah ini yang biasanya terjadi dan sering terjadi selama pengalaman saya, itu server pasti akan down seperti itu karena melebihi kapasitas dari kemampuan si servernya. Nah, cuman di sini kita bisa secara cepat untuk mengupgrade atau menambah ya, mengupgrade atau menambah itu bisa secara vertikal atau horizontal. Itu bisa kita secara cepat untuk melakukan bukan mengantisipasi, mengsolve ya, mengsolve masalah ini, solving dari masalah ini. Nah itu bisa aja. Biasanya dari saya, pengalaman saya itu biasanya kita entah kita upgrade RAM-nya atau CPU-nya, entah kita tambahkan 1 komputer lagi. Jadi 2 komputer bekerja sama untuk event begitu. Jadi say 1 komputer itu cukup untuk nampung 1 juta pengunjung. Ternyata ada 10 juta, berarti kita tambahkan 9 komputer lagi seperti itu. Ada juga yang bisa nambahkan RAM-nya. Itu tergantung dari ininya kita ya, tergantung dari bagaimana kita mau solving. Tapi biasanya seperti itu, ada dua cara seperti itu. Misalkan ada teman-teman yang tahu teknis ya, yang lebih dalam, kita biasanya pakai Kubernetes. Itu teknologi dari saya lupa dari mana, cuman itu sangat mudah untuk kita scaling ya. Jadi seperti itu, tanpa downtime sama sekali. Jadi biasanya kan kalau kita ada maintenance, biasanya ya dari teknis itu ada maintenance, itu biasanya ada downtime. Downtime-nya itu maintenance-nya misalkan event nih kita adakan 1 sampai tanggal 10 Oktober. Ternyata di tanggal 5-nya itu melebihi kapasitas. Nah itu kalau yang lama itu bisa aja dari 5 sampai tanggal 6 Oktober itu belum beres tuh maintenance-nya. Nah kalau kita pakai Kubernetes dari sisi teknis, nah itu bisa secara cepat. Mungkin kurang dari 1 jam itu udah bisa kita solving masalahnya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, ini juga yang biasa kita temukan juga ya. Beberapa pengunjung itu banyak yang pakai mobile phones, gitu, atau handphone ya. Nah, ini untuk teknologi yang kita bangun ini sebenarnya masih under development di semuanya ya. Maksudnya di seluruh dunia ini, khususnya iOS ya. iOS juga untuk membuka WebGL. Jadi aplikasi yang kita bangun ini sebenarnya base-nya WebGL ya, WebGL. Jadi WebGL itu untuk kita bisa buka sebenarnya di seluruh dunia ini juga masih under development. Nah, yang kita sering alami itu dari pengunjung itu dia kadang-kadang nggak bisa buka. Entah RAM-nya kekecilan, entah dia VGA-nya kemampuan dari smartphone-nya itu nggak kuat gitu kan. Jadi ada beberapa laporan yang masuk kalau ini nggak bisa dibuka gitu kan untuk beberapa kasus, untuk beberapa orang. Nah itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah untuk nge-solving-nya sebenarnya ini kita cuma bisa nunggu dari perkembangan teknologi sih sebenarnya untuk solving ini. Kalau dari sekarang sepertinya sudah lebih optimize ya. Bukan jadi ada yang benar-benar nggak bisa buka, jadi ada yang bisa buka tapi dia agak-agak nge-lag experience-nya. Gitu. Jadi yang sekarang mestinya sih teknologi sekarang sudah lebih optimize untuk buka itu. Misalkan Safari kita buka di web app-nya
Nah itu kadang-kadang ada masalah lah kayak gitu. Inputnya nggak masuk atau bagaimana, ada aja sebenarnya masalahnya. Nah itu kalau anak teknis biasanya bilang ngebug gitu ya. Nah itu sering banget terjadi selama pengalaman saya. Cuman kalau kita buka pakai PC, itu sudah kemungkinan besar bisa dibuka kalau kita pakai laptop atau PC ya. Maupun itu Mac iOS atau PC Windows ya. Nah, sama yang ketiga juga, kecepatan provider juga sangat pengaruh untuk experience si visitor. Nah, ini sangat berpengaruh juga untuk providernya ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan masuk ke dalam cara menggunakan Virtual Expo Dashboard. Jadi ini bisa saya skip aja ya untuk pertanyaannya. Oke. Ya. Oke. Ya, di sini ada dashboard. Ini saya coba share dulu ya ininya, linknya. Nanti kita bisa sama-sama buat cobain. Nah, di sini ada login info untuk admin. Jadi untuk admin atau PIC yang bertugas dan bertanggung jawab untuk acaranya bisa login lewat sini. Nah, di sini ada authentication. Coba kita masuk. Ya, kalau sudah masuk, nah di sini ada hall dan booth. Mungkin saya nggak usah jelaskan secara detail ya apa itu hall dan booth. Saya rasa teman-teman lebih expert dibanding saya. Cuman di sini kebutuhannya, jadi di dalam hall, di dalam Virtual Expo ini kita memiliki ada yang namanya sistem lobby dan sisanya hall yang lain. Jadi sistem lobby itu sebenarnya ketika pengunjung datang, di situ kan mereka akan disuguhkan dengan lobby ya. Maksudnya mereka akan masuk lobby dulu. Nah, ini biasanya ada di dalam sini semua informasi dan datanya. Seperti itu. Misalkan floor plan-nya seperti apa, terus di auditorium, kalau mau ke auditorium itu lewat mana, terus ada kalau saya mau masuk ke hall itu lewat mana. Nah, itu biasanya kita setup di sini isinya. Nah, seperti itu. Saya back. Lalu di dalam sini, nah ini yang harus ada juga, di dalam lobby itu harus ada satu booth. Nah, booth ini spesifik isi data yang tadi saya sebutkan. Itu. Nah, ini saya coba jelaskan satu-satu ya. Di sini ada Analytics ID. Nah, Analytics ID ini untuk kita bisa mengambil data atau mengumpulkan data sebanyak apa pengunjung yang melakukan interaksi dengan booth di lobby ya. Jadi misalkan kita ada ngasih satu pamflet atau satu lembaran bentuknya PDF, nah itu berapa banyak orang yang download atau berapa banyak orang yang membuka si PDF tersebut, berapa orang yang ngeklik si PDF tersebut. Nah ini bisa aja kita masukin di sini. Gitu. Kalau di sini karena dia bentuknya booth, jadi lebih ke arah berapa banyak orang yang berinteraksi dengan booth-nya. Nanti bisa secara spesifik yang tadi saya sebutkan seperti pamflet. Nah, misalkan pamflet di sini kita taruh pamflet atau kita taruh apa. Nah, di sini ada bisa aja kita tempel di sini berapa orang yang ngeklik si pamflet ini atau brosur gitu kan. Nah, di sini ada poster, ada brosur gitu. Nah, ini berapa banyak orang yang berinteraksi dengan ini. Lanjut lagi. Di sini ini kita nggak pakai. Nah, ini booth number itu penting, cuman karena ini lobby, jadi kita kasih posisinya di 0. Gitu.
Nama lobby ini bisa bebas apa aja, ini WhatsApp number juga bebas aja, bisa diisi apapun atau dikosongin juga nggak apa-apa. Tipe dari booth-nya bisa kita taruh standar, color-nya bebas apa aja. Nah, terus di sini kita bisa masukkan logo dari si booth yang ada di lobby. Ini baru untuk lobby ya, jadi untuk kita, untuk penyelenggara gitu. Nah, ini kita juga punya chat system ya, chat system. Jadi visitor itu bisa berinteraksi dengan penyelenggara. Nah, ini bisa lewat sini, gitu. Lalu juga ada produk. Nah, ini produk ini yang akan mau ditampilkan di booth penyelenggara. Ini sebutannya aja sih produk, jadi bisa berupa apapun sebenarnya. Bisa berupa informasi, bisa berupa mungkin penyelenggara juga ada satu produk yang mau dipromosikan gitu kan. Atau ada misalkan next event kapan, nah ini bisa aja di sini. Berikut juga dengan poster, kurang lebih sama, cuman bentuknya dia poster, lebih ke arah poster. Kalau produk itu di display case gitu ya, atau showcase gitu. Kalau poster ini ya bentuknya poster gitu. Ya, di dalam poster ini juga ada posisi, jadi nanti di dalam booth itu kan ada posisinya. Untuk poster kan kita maksimal ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ada sekitar 7 poster yang bisa kita tempel. Nah, ini masing-masing bisa kita atur letaknya di mana dari si posisi ini. Gitu. Dan deskripsinya juga bisa kita atur. Nah, deskripsi ini akan ada di beberapa atau di semua ini ya, di semua isi konten ya. Nah, ini bisa kita isi menggunakan, jadi nggak cuman kayak gini, nggak cuman tulisan aja, sebenarnya bisa kita kasih warna, kita kasih bold, kita kasih garis miring, bahkan bisa kita upload juga gambar URL seperti itu di dalam sini. Walaupun dia ada gambarnya, pas buka muncul gambar lagi, itu juga bisa. Begitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang mungkin pernah nyentuh HTML, nah ini teman-teman juga bisa sih masukin sedikit masukan tag-tag dari HTML ya ke dalam sini. Cuman kalau misalkan nggak punya pengetahuan tentang HTML juga nggak masalah, kita masukkan aja. Misalkan di sini ini adalah poster, nah seperti itu. Deskripsinya, hubungi nomor 08 sekian gitu ya. Nah, ini bisa aja teman-teman masukin seperti ini. Atau teman-teman mau bikin kayak ada tulisan paragrafnya atau apa. Nah, ini juga bisa dibikin di sini. Dan di sini ini adalah judul. Nah, seperti itu. Terus masukkan lagi poin-poin, misalkan ada poin-poinnya, langkah saya masukkan lagi, coba ya sebagai contoh. Ini langkah virtual expo. Nah, di sini bisa dimasukkan tes 1, tes 2, tes 3. Nah, gitu. Nah, ini coba saya masukkan juga satu URL ya. Kita ambil misalkan exhibition. Nah, ini kita ambil dari Google aja ya. Image tab. Nah, ini bisa aja kita masukin. Oh, ini encrypted. Kita ambil yang nggak encrypted. Misalkan ini, coba kita tes. Nah, ini bisa. Nah, nanti dia munculnya seperti ini. Nah, ini kita save. Ini kalau saya kecepatan bisa di info ya. Kalau saya terlalu cepat. Nah, dan di sini juga ada LED. LED ini sebenarnya lebih ke arah
video, misalkan teman-teman punya video promosi atau video tentang si apa namanya, expo-nya itu sebenarnya bisa dimasukkan di sini. Gitu, video kayak Videotron kayak gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita masukkan di dalam sini. Jadi nanti pengunjung datang bisa ngelihat videonya diputar. Nah, ini videonya di URL ini. Nah, jadi kita ambil misalkan saya buka YouTube. MICE ya, MICE Politeknik di Medan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini bisa aja kita masukin di sini. Jadi kalau ada pengunjung yang ngeklik videonya, dia langsung muncul di layarnya ada video dari sini. Seperti itu. Ini saya save. Nah, ini juga ada brosur. Brosur ini bisa kita isi dengan PDF. Nah, misalkan kita upload PDF-nya ke Google Drive. Nah, ini kalau misalkan user atau visitornya datang, ketika mereka ngeklik brosurnya, itu akan dimunculkan PDF yang sudah kita buat. Gitu. Bahkan mereka juga bisa download PDF-nya. Misal ada kayak floor plan-nya atau brosur apa gitu ya, itu bisa aja kita taruh sini. Oke. Setelah booth, itu aja sih paling. Oke, kita masuk ke hall ya. Nah, di dalam hall ini yang sudah saya bikin ya. Jadi nanti teman-teman bisa kita bareng-bareng juga buat bikin hall. Jadi nanti teman-teman juga bisa cobain bikin booth, bikin hall satu-satu. Mungkin lebih enak kalau ada kelompok ya. Jadi satu kelompok satu megang satu hall, anggota-anggotanya megang satu booth masing-masing. Gitu. Misalkan saya ada 2 kelompok atau 3 kelompok, satu kelompok 5 orang, jadi nanti di hall 1 ada 5 booth, di hall 2 ada 5 booth gitu misalkan. Mungkin lebih enak gitu kali ya buat kita tes, buat kita nyobain si aplikasi ini. Di sini ada hall position. Nah, hall position itu menentukan dia hall berapa. Ini sebisa mungkin sih jangan sama hall-nya, posisinya kayak gitu. Sebisa mungkin harus beda-beda urutannya ya, urutannya. Misalkan hall 1, hall 2, hall 3 kayak gitu. Ini ada nama dari hall-nya sesuai dengan temanya, misalkan produk kreatif yang kita mau munculin di satu hall itu, atau isinya tuh food and beverage, F&B, atau isinya baju, celana kayak gitu, apparels gitu ya, sepatu dan lain-lain. Nah, ini bisa kita buat hall baru, kita kasih nama gitu ya. Nah, ini untuk tema warnanya, untuk satu hall. Jadi masing-masing hall itu bisa punya tema warna yang berbeda. Gitu. Ini hall image. Hall image itu ada di banner ya, biasanya ada di bannernya, atau nanti di dalam pemilihan hall-nya nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk teknisnya, untuk membuat hall banner ini kita punya ukuran sendiri. Jadi harus memiliki ukuran dengan size 312 dikali 515 pixel. Nah, ini satuannya pixel. Jadi kita pakai acuan ini. Jadi nanti untuk beberapa gambar yang kita upload, yang mau kita masukin, itu sebenarnya punya satu standar ukuran ya, satu standar resolusi. Jadi nggak semua gambar itu sama resolusinya. Tapi karena kita testing, jadi sebenarnya nggak apa-apa kita mau masukin gambar yang sedikit agak beda gitu ukurannya, nggak apa-apa. Masih bisa masuk kok, selagi ukurannya masih masuk akal ya, ukuran size megabyte-nya masih masuk akal. Size megabyte-nya dan size dari resolusi pixelnya masih oke, itu masih bisa masuk. Oke, selanjutnya, nah di sini ada banner. Di sini kita pakai contohnya dari BUMN ya, dari Padi. Di sini bisa kita, jadi nanti di dalam hall itu punya ada beberapa banner. Nah, ini bisa kita input di sini.
gitu. Nah, di sini saya masukkan juga banner dari logonya Politeknik Negeri Medan ya. Jadi nanti kita bisa lihat bareng-bareng bentuknya nanti seperti apa. Dan untuk ukuran ini juga sebenarnya beda-beda. Ukurannya kalau yang ini 235 dikali 568 pixel. Nah, untuk banner ini. Jadi karena sekali lagi karena kita testing, jadi kita bisa masukin ukuran yang bebas aja lah gitu. Seenggaknya bisa masuk ke dalam sini. Nah, ini juga header booth. Nanti saya tampilkan juga header booth itu akan muncul di mana. Dan juga ada hall map. Nah, hall map ini sih lebih ke arah floor plan untuk hall tersebut ya. Jadi floor plan-nya ada apa di mana gitu kan, misalkan di satu hall itu punya apparel, satu hall apparel gitu ya. Misalkan Dior ada di mana, terus apalagi ya, Carville ada di mana kayak gitu kan. Baju yang mana Miniso Uniqlo ya, Uniqlo ada di mana. Nah, ini bisa kita upload di sini gambarnya, floor plan-nya. Jadi nanti pengunjung bisa lihat, oh Miniso ada di sini misalkan, oh Uniqlo ada di sini, oh Alfamart ada di sini, Indomart ada di sini, seperti itu. Ya, saya close aja. Ya, kurang lebih seperti itu. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ya sebelum kita masuk ke aplikasi virtual exhibition ya? Atau kita lanjut aja? Gimana, teman-teman? Ini koneksi saya, oh masih online ya. Gimana? Saya lanjut aja ya? Ya, ya, ya Bu, ya.